Baik, di sini kita akan membahas seputaran kartu prakerja. Gimana cara memilihnya, memilih pelatihannya, gimana cara ngikutinnya, dan gimana cara biar insentif kalian cair. Seperti biasa, pertama kita masuk dulu ke kartu prakerja. Kita login seperti biasa. Kita login dulu. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini di dashboard kita bisa memilih salah satu dari mitra yang bekerja sama dengan kartu prakerja. Dan saya juga merekomendasikan pelatihan yang baik untuk kalian jika kalian suka. Kemarin itu sebelumnya saya sempat beberapa kali milih di Pijar ini, tapi selalu gagal. Setiap kali masukkan nomor kartu itu selalu gagal. Ada beberapa kali, sama seperti yang ada beberapa juga yang lain ya, seperti yang dari Kementerian Tenaga Kerja itu kemarin beberapa kali saya coba, itu muncul di layar sedang pembaruan, selalu sedang pembaruan, dan akhirnya saya memilih yang di Bukalapak. Dan untuk yang di Bukalapak ini sendiri, saya memilih Skill Academy. Di sini banyak sekali pilihan bagus-bagus dari Skill Academy. Harganya juga cukup murah dibandingkan mitra-mitra yang lain kan, rata-rata 500, 600, paling murah paling 300 kayak gitu. Kalau di sini kan ada yang 135, 270 paling mahal kan kayak gitu. Awalnya kemarin saya pernah tertarik yang langkah menjadi YouTuber profesional ini. Saya ngambil yang sesuai dengan kebutuhan saya saat ini yang sedang mencari kerja. Saya mengambil yang sukses interview atau wawancara kerja ini. Di sini pembelajarannya tentang seputar interview. Nanti ada videonya saya tampilkan nanti. Video dari Skill Academy. Materinya seperti ini. Kita tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Setelah kita membeli, nanti kita langsung masuk ke Skill Academy. Skill Academy seperti ini. Nah, jika kalian belum punya akun, kalian silakan ketik daftar dulu. Jika sudah punya akun, kalian masuk, dan ini tempat menukarkan voucher yang kalian beli tadi. Cara melihat voucher ini ada petunjuknya, kalian bisa ikuti. Di sini kalian kalau sudah punya akun kalian masuk, kalau belum kalian daftar. Jadi karena saya sudah punya akun, kita skip aja ya. Tampilannya seperti ini. Oh ya, nanti kalian akan dapat email dari Skill Academy seperti ini. Setelahnya kalian ikuti langkah-langkahnya, silahkan kalian mulai pelatihan. Oh ya, sebelum kalian mengerjakan exam, ada baiknya nanti kalian tonton dulu semua videonya ya, karena semua jawabannya itu ada di dalam video. Jadi tonton dulu videonya seperti ini. Sekarang kita akan belajar mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika kalian datang untuk sebuah interview. Yang pertama, pastikan bahwa kalian datang sebelum waktu yang diminta.
Jadi misalnya kalau disuruh interview jam 4, nggak ada salahnya datang jam 3.30. Setidaknya kalian mesti datang 15 menit sebelum interview tersebut dijadwalkan. Sehingga kalian punya waktu untuk mempersiapkan diri dan menenangkan diri kalian dulu sebelum melakukan proses interview. Dan juga memastikan bahwa kalian nantinya bisa memaksimalkan waktu yang sudah dijadwalkan oleh interviewer untuk kalian. Banyak interviewer yang mungkin hanya menjadwalkan 1 jam untuk melakukan interview. Bayangkan kalau misalnya 1 jam tersebut 15 menitnya harus diambil untuk cek ke resepsionis, mencari orangnya dulu, udah di mana, dan seterusnya. Jadi pastikan bahwa kalian datang sebelumnya. Yang kedua, bayangkan bahwa proses penilaian terhadap diri kalian itu sudah terjadi ketika kalian masuk ke dalam building atau bangunan kantor tersebut. Proses penilaian kalian itu bukan hanya terjadi ketika ada di ruangan interview saja, tapi bayangkan bahwa kalian sudah dinilai sejak kalian masuk ke dalam gedung tersebut. Sehingga pastikan bahwa kalian sudah menyapa orang secara profesional dan juga menunggu secara profesional. Apa sih artinya menunggu secara profesional? Yaitu kalian memastikan bahwa kalian tidak sibuk dengan hal-hal lain. Banyak orang yang ketika dia mau di-interview, beberapa menit sebelumnya dia masih sibuk ngerjain hal-hal lain. Apakah itu pekerjaan dari kantornya, atau bahkan membuka media sosial, atau membalas pesan di WhatsApp gitu ya. Nah ini kalau bisa dihindari. Makanya akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian bisa matikan handphone kalian. Bukan hanya matikan nada deringnya, tapi juga turn off your phone. Sehingga ketika nanti dipanggil, kalian memang sudah siap 100%. Jangan sampai juga nanti ketika nanti di interview, ternyata handphone kalian berdering atau misalnya bergetar, sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus kalian saat melakukan interview. Yang ketiga, do last minute check up on yourself. Jadi, pastikan bahwa kalian sudah menyiapkan diri kalian secara utuh. Termasuk misalnya apakah kalian perlu ke toilet dulu. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah interview ternyata kalian kebelet mesti ke kamar mandi gitu. Jadi mungkin ke toilet dulu. Atau yang kedua, kalian bisa ke toilet dulu dan berkaca di cermin, melihat apakah ada hal yang perlu dirapikan dulu, adakah hal-hal yang mungkin perlu dibersihkan dulu, sehingga ketika nanti bertemu dengan interviewernya, kalian terlihat sangat baik. Yang keempat, pastikan bahwa kalian memberikan first impression yang baik di mata interviewernya. Sehingga ketika interviewernya nanti datang menghampiri kalian, pastikan bahwa kalian bisa menyapa orang tersebut secara profesional. Ingat tadi seperti yang saya bilang bahwa 90 detik pertama ketika interview itu sangat penting. Dan ini dimulai ketika kalian menyapa orang tersebut, menyalami orang tersebut. Sehingga pastikan ketika kalian bersalaman dengan orang tersebut, kalian berdiri tegap, ada eye contact dengan interviewernya, dan kalian menyapa secara profesional. Seperti apa sih greeting yang profesional itu? Bisa aja dengan yang pertama, kalian duluan nih yang nyalamin orang tersebut. Jadi langsung kalian aja yang menghampiri tangan kalian, kemudian bersalaman gitu ya, tatap mata orang tersebut dan menyatakan, halo saya siapa, terima kasih untuk kesempatannya. Itu contohnya saja. Dan kalau belum dipersilakan duduk, ya jangan duduk. Jadi pastikan bahwa kalian sudah dipersilakan dulu, baru kalian duduk. Kalau misalnya nggak disuruh-suruh gimana? Nggak masalah juga. Nanya, boleh saya duduk? Dan ketika dia bilang boleh, baru kalian duduk. Jadi pastikan bahwa first impression ini kalian sudah menampilkan diri kalian yang profesional, yang baik, sehingga bisa memberikan citra yang positif di mata interviewernya. Intinya, give your absolute best ketika interview. Dan itu termasuk juga mengenai penampilan kalian. Pertanyaan yang sering muncul sebelumnya, khususnya jika kamu sedang mencari pekerjaan baru saat ini, adalah mengapa kamu resign dari pekerjaan sebelumnya, atau apa alasan Anda pindah dari pekerjaan sebelumnya ke yang sekarang. Perusahaan ingin mengetahui apakah ada masalah-masalah spesifik yang harus dia ketahui. Upayakan untuk menjawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya, jadi nggak perlu ada yang ditutupi. Jika memang ada masalah, jelaskan posisinya seperti apa. Jika memang misalnya ada hal-hal yang tidak bisa tercapai, mesti dijelaskan, diberikan pemahaman kepada interviewer mengapa Anda pindah dari pekerjaan tersebut. Dan bagaimana misalnya jika memang ada masalah, hal tersebut Anda pastikan bahwa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Namun jika bisa alasan-alasan yang lain, jadi misalnya ingin melihat perkembangan karir, atau ingin melihat opportunity yang baru, atau Anda merasa bahwa Anda sudah cukup lama bekerja di perusahaan sebelumnya dan sudah belajar cukup di tempat tersebut dan ingin mencari pengalaman baru, ada bisa hal-hal lainnya. Namun jelaskan secara positif juga sehingga interviewer itu bisa menangkap jawaban Anda dengan baik. Pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah, mengapa kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Why are you interested with this company? Kita akan lihat bagaimana para kandidat menjawab pertanyaannya.
Kenapa kamu memilih perusahaan kami sebagai perusahaan yang kamu tuju? Kalau dari sisi saya sebagai seorang konsumen di sini, saya mendapati bahwa ketika saya membuka website atau online shopnya yang ini, saya merasa pengalaman saya di situ tuh menyenangkan. Maksudnya, saya mau membeli sesuatu, misalnya saya mau membeli kasur, terus saya bisa melihat, terus saya ngeklik ini, dan itu tuh lebih cepat. Dan itu artinya kan lebih menghemat waktu saya, jadi nggak ribet mau mencari buttonnya di mana segala macam. Terus juga iklan-iklan yang muncul juga nggak mengganggu mata saya. Jadi saya benar-benar tertarik kira-kira orang-orang seperti apa dan strategi yang bagaimana yang dipakai di perusahaan ini. Saya mau belajar dan mengeksplor lebih banyak sih di situ. Kenapa sih kamu tertarik untuk join di perusahaan ini? Apalagi sebelumnya kamu sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan startup teknologi tersebut. Karena saya melihat perusahaan ini sesuai visi dan misinya dengan pandangan saya. Terutama juga dengan job desk-nya, saya melihat bahwa sangat cocok, sangat tepat dengan potensi dan pengalaman yang saya miliki. Jadi saya merasa bahwa kalau di sini nantinya nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan, sehingga saya bisa segera mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sebenarnya dari dua contoh tadi sebenarnya udah contoh jawaban yang cukup baik, karena menunjukkan bahwa kedua orang tersebut mereka melakukan riset yang baik mengenai perusahaannya, mereka tahu apa visi misi perusahaannya, mereka tahu karakter produk yang dimiliki oleh perusahaan ini seperti apa. Tapi sebelum saya cerita tentang bagaimana bisa supaya lebih baik lagi menjawabnya, tadi ada yang menarik dari video yang pertama, dia cerita tentang pengalaman dia sebagai konsumen. Ini sebenarnya adalah contoh yang cukup baik, terutama jika memang betul Anda juga adalah pengguna dari produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dengan Anda juga adalah konsumen dari perusahaan tersebut, perusahaan bisa melihat bahwa oh, ini orang tahu persis nih tentang perusahaan ini, karena dia juga adalah konsumen, dan bahkan dia juga adalah fans dari perusahaan ini. Sehingga dengan mengetahui bahwa orang ini adalah fans dari perusahaannya, itu memberikan nilai tambah di mata interviewer. Jadi contoh yang sangat bagus sekali sebenarnya tadi. Tapi bisa dibuat lebih baik lagi ketika kemudian juga menceritakan hal-hal spesifik apa yang ingin dipelajari. Jadi ketika tadi dia bilang bahwa saya ingin mengetahui kira-kira orang-orang seperti apa dan bagaimana mereka bekerja di balik produk yang bagus ini, kemudian saya bisa menceritakan secara spesifik apa hal-hal spesifik yang ingin saya pelajari dari perusahaan ini dan mengapa perusahaan ini dianggap bagus dalam melakukan hal tersebut. Jadi misalnya ketika tadi saya melanjutkan jawaban dari orang pertama tadi, saya bisa cerita mengenai ya, karena sebagai seorang yang bekerja di dunia produk, saya selalu ingin belajar dari orang-orang terbaik di bidang saya. Dan saya melihat di perusahaan ini adalah kumpulan orang-orang yang terbaik di bidang ini. Terlihat dari bagaimana produk-produknya selama ini dibuat. Misalnya kalau kita lihat di Google Play Store, rating app-nya selalu bagus, review-reviewnya juga selalu bagus. Ketika saya tanya dengan banyak teman-teman saya yang lain yang juga menggunakan, reviewnya juga sangat positif sekali. Ini mencerminkan bahwa tim produknya juga sangat bagus. Dan ketika saya lakukan riset di LinkedIn, melihat orang-orang yang saat ini bergabung di perusahaan ini, mereka semua sangat capable, mereka semua sangat profesional, mereka ada orang-orang terbaik yang sebelumnya sudah punya pengalaman banyak sekali, dan saya berharap saya bisa belajar dari mereka semua. Nah, dengan menjawab pertanyaan seperti tadi, kan kelihatan bahwa saya melakukan riset yang bahkan jauh lebih dalam lagi, dan saya benar-benar tahu bukan hanya tentang perusahaannya, tapi juga orang-orang seperti apa yang ada di perusahaan ini saat ini. Nah, di bagian ini biasanya hati-hati. Banyak orang yang ketika ditanya, kenapa kamu tertarik? Ya, tertarik soalnya di sini dengar-dengar gajinya gede, atau misalnya ya tertarik karena benefit yang diberikan bagus. Nah, meskipun memang mungkin itu benar dan salah satu pertimbangan kamu, sebaiknya jangan membicarakan gaji atau hal-hal yang sifatnya material di dalam pertanyaan seperti ini dulu. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah berapa gaji yang kamu harapkan di perusahaan ini. Banyak orang yang mungkin kagok menjawab pertanyaan ini karena kita di Indonesia tidak biasa secara frontal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang penghasilan. Anda bisa memulai menjawabnya terlebih dahulu dengan berapa gaji yang Anda peroleh saat ini, dan itu untuk kapasitas seperti apa gitu ya. Dan kemudian Anda bisa menceritakan mengenai harapan Anda, apakah mau gajinya sama atau misalnya mau ada kenaikannya itu berapa persen. Tapi yang paling penting adalah mesti menjelaskan kenapa Anda merasa bahwa Anda layak juga untuk mendapat incremental atau kenaikan salary tersebut. Jadi nggak bisa tiba-tiba minta 30% kenaikan atau 20% kenaikan,
tanpa kemudian mengetahui dasarnya apa. Karena interviewer biasanya juga pengen bahwa orang ini pindah bukan hanya karena alasan gaji semata. Jadi ada hal-hal lain yang jauh lebih besar dibandingkan gaji yang mereka juga ingin lihat. Jadi kalau kelihatannya terlalu matre juga sebenarnya nggak bagus. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya juga Anda sebenarnya sudah melakukan riset terlebih dahulu, mungkin mencari di internet atau melihat pasaran ke teman-teman yang memiliki profesi serupa, kira-kira range salary-nya itu biasanya berapa sih yang diminta. Sehingga ketika menjawab, juga ada dasarnya mengapa Anda meminta gaji dengan nominal tersebut. Jadi bukan cuman keinginan semata, tapi juga membantu interviewer untuk melihat bahwa Anda memang worth it dan layak untuk mendapatkan gaji sebesar itu. Jadi mesti hati-hati juga dalam menjawab pertanyaan seperti ini. Khususnya ketika Anda misalnya belum memiliki pengalaman atau ini adalah pekerjaan pertama Anda, maka harus pastikan bahwa Anda tahu salary range yang biasanya ada untuk posisi tersebut bagi fresh graduate di perusahaan itu seperti apa. Bisa melakukan riset di internet maupun juga nanya ke berbagai macam pihak. Oh ya, dan ini tahapan akhir ya. Semuanya kalian ikuti dan jangan lupa kalian berikan ulasan dan kalian kasih bintang.